Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bin, Indra Adia, Setiawan. Di sini kami ingin mempresentasikan mata kuliah keamanan komputer tentang eksploitasi jaringan, eksploitasi keamanan. Jaringan. Yuk lanjut. Yang pertama akan saya bacakan sendiri. Eksploitasi keamanan. Latar belakang keamanan telah menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam bidang teknologi informasi. Eksploitasi keamanan terhadap banyak server dan jaringan makin hari semakin meningkat. Eksploitasi juga didefinisikan sebagai dalam beberapa hal. Mengambil keuntungan dari celah keamanan dalam sistem untuk pencarian atau penghargaan dari beberapa tujuan. Seluruh eksploitasi celah keamanan merupakan serangan, namun tidak seluruh serangan dapat mengeksploitasi celah keamanan. Seorang cracker dapat menggunakan suatu exploit untuk memperoleh akses ke suatu sistem komputer. Ya, untuk yang halaman selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Anatomi serangan phishing. Yang pertama ada phishing. Printing merupakan kegiatan pencarian data berupa yang pertama menemukan ruang lingkup scope atau aktivitas serangan. Yang kedua ada network enumeration. Yang ketiga ada interogasi DNS. Yang keempat ada mengintai jaringan. Kegiatan footprinting ini diibaratkan mencari informasi yang tersedia secara umum melalui buku telepon. Yang kedua ada scanning. Scanning merupakan sasaran tertentu yang dicari pintu masuk yang paling mungkin, yang biasanya itu digunakan pada pink slip dan fraud scan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifai. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Dea. 3. Enumeration. Intensif terhadap sasaran yang mencari user account absah, network research and share, dan aplikasi untuk mendapatkan mana yang proteksinya lemah. 4. Gaining access. Mendapat data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overload. Escalating privilege. Bila perlu mendapatkan user password di tahap sebelumnya, di tahap ini diusahakan mendapat privilege admin jaringan dengan password cracking atau exploit sejenis get admin, secure, atau AC message. Profiling proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapat akses ke trusted system, mencakup evaluasi trust dan pencarian clear text password di registry, config file, dan user data. Covering track. Begitu kontrol penuh terhadap sistem diperoleh, maka menutup jejak menjadi prioritas, meliputi membersihkan network, log, dan penggunaan hide tool seperti macam-macam rootkit dan file streaming. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indra Adrian Nugraha. Terima kasih. Fungsinya yang pertama ada LAN attack atau serangan terhadap suatu server komputer yang terhubung dalam suatu jaringan yang bertujuan untuk menghentikan layanan yang diberikan oleh server tersebut. Yang kedua, merupakan suatu jaringan DOS terhadap suatu server komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Yang ketiga ada teardrop. Teardrop adalah suatu serangan berliper DOS terhadap suatu server komputer yang terhubung dalam suatu jaringan dan memanfaatkan
fitur yang ada di TCP atau IP, yaitu paket fragmentation atau pemecahan paket. Dan kelemahan yang ada di TCP atau IP pada waktu paket-paket yang terfragmentasi tersebut disatukan kembali. Dan kesimpulannya, keamanan jaringan dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol dengan administrator jaringan. Ya, sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok 5. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para pendengar bila ingin bertanya dibolehkan. Silakan. Bertanya dong. Ya, silakan. Iya, boleh. Coba dilihat lagi dong presentasinya tadi yang di bagian tadi ya terus. Iya. Udah. Nah, ini aja. Aduh, bentar ya. Sedang Nah, ini nanya enggak. ini yang di poin 4 nih. Ada yang namanya gaining access ya. Di sini kan tertulis mendapatkan data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow. Nah, selain cara-cara itu ada lagi nggak sih untuk yang gaining access? Itu aja sih. Pertanyaannya dicatat ya Om di kolom komentar. Pertanyaannya ya itu tadi, selain dari menebak password, melakukan buffer overflow, terus merampas password sama mengintip, itu apa aja sih selain itu dari gaining password, gaining access maksudnya? Itu aja pertanyaannya. Boleh nanya nggak sebelum ada ingin menjawab lagi? Ya, boleh. Silakan bertanya. Oke, perkenalkan saya Yoga Pramudia ingin bertanya. Pertanyaannya sih gampang, di situ ada tulisan password cracking. Saya pengen tanya apa sih itu yang dimaksud dengan cracking? Oke, terima kasih. Saya mau nanya, boleh nggak? Ya boleh, tapi ditulis di kolom komentar juga ya, di chat. Saya mau nanya, arti dari eksploitasi keamanan komputer sendiri itu tuh apa? Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaannya juga Pramudia. Cracking adalah perusakan yang dilakukan dan merugikan orang lain. Sudah itu aja. Merugikan gimana maksudnya ya? Merugikan dalam hal ya bisa merampas data orang tersebut, data-data penting misalnya di perusahaan, data-data perusahaannya diambil sama orang itu. Oh, oke. Itu sudah cukup. Cukup. Terima kasih. Ya, halo. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Sonia perihal apa itu eksploitasi keamanan. Eksploitasi keamanan sendiri itu bisa didefinisikan sebagai suatu hal yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dari celah keamanan dalam sistem untuk pencarian atau penghargaan dari beberapa tujuan. Suatu eksploitasi celah keamanan merupakan serangan, namun tidak seluruh serangan dapat mengeksploitasi celah keamanan. Bisa dibilang sih itu eksploitasi keamanan itu bertujuan untuk merusak sebuah sistem yang sudah dibangun oleh seseorang atau sebuah instansi dengan tujuan untuk merugikan korbannya. Intinya itu. Oke, terima kasih. Jelas. Jelas. Sama-sama. Ya, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Danang perihal selain mendapatkan data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi mengintip dan merampas password, menebak password, serta melakukan buffer overflow. Apa aja sih selain itu di gaining access yang bisa dilakukan? Perihal itu. Contoh lain dari gaining access itu serangan DDoS atau bisa disebut distribute denial of service, dapat menghabiskan semua resource yang ada dan bisa mengakibatkan berhentinya service yang ada pada sistem target. Hacker bisa mendapatkan akses ke sistem secara offline via LAN
atau bahkan via akses internet. Hacker bisa saja menggunakan teknik seperti spoofing untuk mengeksploit sistem dengan cara berpura-pura menjadi user yang sah atau sistem yang lain. Dengan cara ini, hacker bisa mengirimkan paket data yang di dalamnya terdapat bug bagi sistem target, sehingga ketika paket data tersebut diproses oleh sistem target, maka hacker bisa saja dengan mudah mendapatkan akses secara ilegal ke sistem target. Itu saja sih untuk hal yang lain yang dilakukan oleh Daniel. Dari pertanyaan saudara Danang, apakah puas? Puas. Terima kasih saudara Danang. Oke, ada pertanyaan lain? Atau kalau sudah bisa kita tutup untuk presentasi dari kelompok 5. Sudah Ya, cukup. Tolong ditutup saja. Oke, baik ya. Sekian presentasi dari kelompok 5 perihal tentang eksploitasi keamanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.